Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial ini. Saya Nurrotumilatul Iza dengan NIM 23104015 akan membahas tentang uji statistik, khususnya uji T dependen dan independen. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan kedua jenis uji ini. Ini untuk UAS mata kuliah statistika pada semester 3. Mari kita mulai. Baik, saya akan mentutorial cara mengerjakan dependent sample atau sampel berhubungan. Pertama-tama, kita harus menentukan identifikasi variabel, di mana variabelnya harus ada dua. Saya memilih variabel 3 dan variabel 1, di mana variabel 3 itu bertepatan pada X dan variabel 1 bertepatan pada Y. Yang kedua yaitu layout data. Data saya seperti ini. Yang ketiga yaitu menentukan judul. Judul saya yaitu pengaruh frekuensi penggunaan perpustakaan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pembelajaran, di mana tujuannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengelola perpustakaan dan institusi pendidikan dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Jadi intinya kita ingin menemukan cara agar mahasiswa bisa lebih bahagia dan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu teknik analisis. Teknik analisis yang saya pakai yaitu uji korelasi R. Uji ini membantu kita memahami apakah ada hubungan nyata antara penggunaan perpustakaan dan kepuasan belajar, serta membantu pengelola perpustakaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan fasilitas dalam perpustakaan. Kemudian analisis bivariat. Analisis bivariat itu apa sih? Analisis bivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan tujuan untuk memahami bagaimana satu variabel memengaruhi yang lain, serta untuk mengidentifikasi pola atau korelasi yang mungkin ada. Baik, yang pertama itu identifikasi. Di identifikasi ini memerlukan dua variabel sama seperti yang awal. Variabel yang saya pakai yaitu variabel 3 dan variabel 1, di mana variabel 3 bertepatan pada X dan variabel 1 bertepatan pada Y. Yang kedua yaitu menentukan judul. Judulnya sama seperti yang awal, yaitu pengaruh frekuensi penggunaan perpustakaan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pembelajaran. Hipotesis. Hipotesis apa sih? Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara yang diajukan untuk diuji dan dianalisis dalam satu penelitian. Hipotesis ini berfungsi sebagai dugaan atau prediksi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu layout data. Data saya seperti ini. Baik, yang keempat yaitu person korelasi produk momen atau koefisien R. Di sini ada N itu yaitu jumlah subjek dari semuanya, yaitu ada 30. Kemudian X bar, Y bar itu rata-rata dari X dan Y. Lanjut, kemudian ada sigma X dan sigma Y itu hasil dari X dan Y. Kemudian sigma XY itu hasil penjumlahan dari X dan Y kemudian dijumlah hasilnya di bawah itu. Kemudian sigma X pangkat 2 dan sigma Y pangkat 2 itu hasil jumlah dari X yang dipangkatkan dan Y yang dipangkatkan. Jadi itu yang bawah tadi di tabel di layout data itu yang paling bawah itu hasilnya, hasil dari penjumlahan. Di sini ada rumus RXY. Di sini
yang atas itu N sigma XY kurang dalam kurung sigma X dalam kurung lagi sigma Y dibagi akar seperti di gambar ya. Terus kemudian itu yang N-nya itu diisi seperti yang awal tadi, sesuai yang awal 30, terus diisi-isi gitu, dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan sesuai dengan tanda dalam rumus tersebut. Dan hasil dari RXY yang saya dapati yaitu 0,35527. Yang kelima yaitu aturan uji hipotesis. Koefisien korelasi R yang tadi RXC itu hasil saya kan 0,35527, itu ditaruh di situ. Terus kemudian ini ada 2 poin lagi, nilai kritis R alpha 5% dan nilai kritis R alpha 1%, itu didapatnya dari R tabel. Yang keenam yaitu taraf signifikansi. Taraf signifikansi yaitu suatu ukuran yang digunakan dalam analisis statistik untuk menentukan apakah hasil dari suatu penelitian atau uji hipotesis cukup kuat untuk menolak hipotesis 0 atau HN0. Di sini taraf signifikansi 1%-nya yaitu 0,01, di mana nilainya yaitu 0,4629. Yang 5% yaitu nilainya 0,3610. Dan yang R itu sama dengan 0,35527. Itu didapat dari R hitung yang dihitung di awal. Yang RXY itu. Jadi di sini kesimpulannya menerima H0 jika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Di sini R hitung saya kan 0,35527, itu lebih kecil karena R tabelnya pakai yang 5% yaitu 0,3610. Di sini itu tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi mahasiswa dalam penggunaan perpustakaan dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu uji hipotesis dengan T. Di sini ada rumusnya. T sama dengan R akar N kurangi 2 dibagi 1 dikurangi R pangkat 2. Jadi seperti gambar seperti itu dan hasilnya di situ adalah 2,01109. Kemudian yang ke-8 yaitu sumbangan efektif. Di situ rumusnya yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,35527 pangkat 2. 0,35527 itu didapat dari RXY yang awal tadi. Jadi itu dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 0,12621. Mohon maaf, itu ada kesalahan. Jadi yang belakangnya 0,12621 yang persen itu seharusnya tidak ada. Seharusnya hanya 0,12621. Terus dipersenkan menjadi 12,62%. Jadi, X menyumbang sekitar 12,62% ke Y dan sisanya 87,38% disumbangkan ke variabel lainnya. Yang ke-9 yaitu efek size. Efek size ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam konteks ini, efek X frekuensi penggunaan perpustakaan terhadap Y tingkat kepuasan dianggap sangat kecil. Hal ini berarti bahwa meskipun ada hubungan, pengaruhnya tidak cukup signifikan untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan atau tindakan. Pengaruh yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa ada banyak faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mentutorial cara mengerjakan independent sample t-test atau analisis perbandingan dua kelompok. Pertama-tama kita harus menentukan identifikasi variabel. Di sini ada dua variabel,
Saya menggunakan variabel 9 dan variabel 4. Variabel 9 bertepatan pada X dan variabel 4 bertepatan pada Y. Dan yang kedua, kita harus menentukan judulnya. Judul saya yaitu perbedaan orang terdekat yang memengaruhi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Yang ketiga yaitu layout data. Dan yang keempat yaitu analisis data. Di sini ada beberapa poin, ada 4 poin. Kita harus mengerjakan dari yang poin paling akhir sendiri, di mana itu ada S1 dan S2. Pada rumus S1 terdapat di gambar tersebut, itu rumusnya seperti itu. Nah, N1 itu dapatnya kok 15, itu kenapa? Karena banyaknya variabel itu 15. Dan Y1 pangkat 2 itu didapatnya dari mana? Dari layout data yang di tabel di awal tadi, yang Y1 pangkat 2 kan jumlahnya kalau dijumlahkan itu 1121 dan dikurang sigma Y1. Sigma Y1 kan hasilnya 127, itu dipangkatkan 2 dan hasilnya dari S1 itu 3,04. Seterusnya juga sama pada S2. Terus habis itu kita mengerjakan yang SP. SP itu rumusnya seperti tertera di situ. SP di situ kita harus memangkatkan hasil dari S1 dan S2. Jadi harus dipangkatkan dahulu agar rumusnya itu masuk. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasil dari SP, kita mengerjakan yang SY bar 1 dikurang Y bar 2. Itu rumusnya seperti itu. Terus kalau udah dapat hasil dari SY bar 1 dikurang Y bar 2, kita mengerjakan di poin B, yaitu T. Rumusnya seperti di gambar. Hasilnya kan kalau udah nemu itu, saya nemunya itu negatif 0,339. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi di bagian nomor 5, yaitu pembuktian hipotesis atau mendekati perbedaan 2 min. Nah, terus yang mu1 sama mu2 itu kok hasilnya yang 1 8,46 dan yang mu2 itu 8,86, itu dapatnya dari analisis data yang awal tadi di bagian A. Itu dapatnya dari Y bar 1 dan Y bar 2. Maka hasil data H1 sama dengan 8,46 lebih kecil daripada 8,87. Jadi dikategorikan kepada kelompok negatif. Ini menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki dukungan dari sahabat memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dalam keterlibatan akademik dibandingkan dengan dari teman yang memiliki dukungan yang lebih baik. Yang keenam yaitu interpretasi hasil uji T independent sample. Yang pertama, menolak H0 jika T lebih besar daripada T alfa. Yang poin kedua, menolak H1 jika T lebih kecil daripada T alfa. Hasil data yang dibuat di awal, T hitung mendapat 1,348. Pada T tabel yang 1% nilainya 2763 dan yang 5% 2048. Jadi kesimpulannya pada tingkat signifikansi 1% dan 5% tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 atau H0. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang diuji. Yang ketujuh yaitu effect size atau koefisien determinasi. Rumusnya yaitu D sama dengan Y bar 1 kurangi Y bar 2 dibagi SP. Lalu itu angka-angkanya dimasukkan dari Y bar 1 ya. Y bar 2 itu tadi di analisis data ya. Terus hasilnya yaitu negatif 0,131. Jadi variabel X menyumbang sebesar 13,1%, sisanya 86,9% disumbang oleh variabel lain.
Baik, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya, mohon maaf juga lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.